Tengku Zul samakan Munarman dengan Jenderal Ahmad Yani. Densus 88 dengan PKI, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Saya sudah menduga di antara jutaan orang Indonesia yang berbahagia Munarman ditangkap polisi, ada 1-2 orang yang kecewa dan sakit hati, terutama mereka yang selama ini berada di barisan yang sama, barisan yang tidak suka dan kerap nyinyir dengan pemerintahan Jokowi. Tengku Zul bisa disebut kawan Munarman, hampir satu jenis. Bedanya, Tengku Zul mungkin tidak sampai mengkoordinir aksi pengacauan. Tengku Zul hanya menteror lewat cuitan di Twitter. Sedangkan Munarman disebut-sebut meneror lewat orang-orang yang disiapkan menjadi pengantin pengacauan. Tapi, menurut saya, dampak negatifnya sama saja. Pengacauan yang dilakukan Tengku Zul juga berbahaya. Memprovokasi umat dengan ujaran kebencian, memecah belah persatuan kesatuan bangsa. Saya sudah mengira Tengku Zul akan beraksi tak lama setelah Munarman ditangkap. Tengku Zul seperti ini biasanya menjadikan peristiwa penangkapan itu untuk menyudutkan pemerintah. Intinya menuding bahwa penangkapan ini keliru. Sebenarnya hal itu masih wajar-wajar saja, sebab itu sudah menjadi hobi Tengku Zul. Selama ini Tengku Zul dan Munarman juga pada barisan yang sama. Jadi, wajar kalau membuat pembelaan. Hanya saja yang tidak bisa diterima adalah pembelaan Tengku Zul itu cacat logika dan sangat berbahaya. Tengku Zul menyamakan Munarman dengan Jenderal Ahmad Yani, suatu analogi yang cacat logika dan menyesatkan. Tengku Zul menulis cuitan berikut, Densus 88 menangkap warga negara Indonesia alias rakyatnya sendiri. Begitu kasarnya, pakai sandal saja tidak diizinkan. SOP-nya apa memang begitu? Monggo dijawablah biar kami tahu. Teringat saya saat PKI menjemput Jenderal Ahmad Yani. Pimpinan Angkatan Darat saat itu mau pakaian saja dilarang, meski berangkat dengan pakaian tidur. Segitunya PKI memperlakukan Jenderal Angkatan Darat. Malah dikatakan itu tanggung jawab Pak Harto. Gile banget PKI, ada yang bela. Tengku Zul menyamakan Munarman dengan Jenderal Ahmad Yani, hanya karena keduanya pernah ditangkap dan tidak diizinkan memakai sandal dan baju. Munarman tidak diizinkan memakai sandal oleh Densus 88 dan Jenderal Ahmad Yani tidak diizinkan ganti baju oleh PKI. Menurut saya ini analogi yang sangat jahat dan sangat berbahaya, sebab logika yang dipakai dalam membuat analogi cacat logika dan terbalik. Yang baik dianalogikan dengan yang buruk, yang buruk dianalogikan dengan yang baik. Menyamakan Munarman dengan Jenderal Ahmad Yani jelas kesalahan yang sangat fatal. Tengku Zul membuat analogi hanya karena keduanya sama-sama ditangkap dengan mengabaikan faktor lain. Misalnya, kenapa bisa ditangkap? Munarman adalah orang yang membahayakan NKRI karena jelas-jelas berbaiat dengan ISIS, merekrut orang untuk membuat kegaduhan dan aksi pengacauan di Indonesia. Sebaliknya, Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan Indonesia. Beliau membela keutuhan NKRI dari pemberontakan PKI. Munarman dan Jenderal Ahmad Yani adalah dua sosok yang sangat bertolak belakang. Justru Munarman lebih tepat dianalogikan sebagai PKI, sebab apa yang dilakukan oleh Munarman sangat berbahaya dan berpotensi menghancurkan keutuhan NKRI. Menyamakan Densus 88 dengan PKI juga kesalahan yang sangat fatal. Logika yang dipakai sangat jahat dan keliru. Tengku Zul membuat analogi hanya berdasarkan perbuatan sama-sama menangkap, dengan mengabaikan faktor lain, misalnya kenapa bisa melakukan penangkapan dan sebagainya. Densus 88 bukan pemberontak. Densus 88 adalah pasukan penjaga NKRI dari serangan pengacau yang bisa merusak kehidupan rakyat Indonesia. Sebaliknya, PKI adalah pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Analogi yang pas adalah justru menyamakan PKI dengan FPI. Saat ini keduanya sama-sama sudah dilarang di Indonesia karena sama-sama berbahaya untuk Indonesia. Saya tak mengerti kenapa orang yang mengaku ulama seperti Tengku Zul bisa membuat analogi sebodoh itu dan cacat logika seperti itu. Tapi, saya kira ini bukan karena Tengku Zul bodoh, namun memang sengaja dilakukan oleh Tengku Zul untuk mengacaukan logika orang-orang awam yang selama ini mau dibodoh-bodohi oleh Tengku. Harapannya orang-orang awam akan menganggap bahwa Densus 88 jahat, seperti PKI, sebab ketika menangkap seseorang punya ciri yang sama, yaitu tidak diizinkan pakai sandal dan baju. Ujung-ujungnya, orang-orang awam akan menuding pemerintah zalim seperti PKI. Sungguh keji. Duar, Aziz Yanuar ngelantur. Terbukti cairan di markas FPI adalah bahan peledak. Ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Kocaknya Aziz Yanuar, pengacara Munarman yang sempat mengklaim temuan cairan triakseton triperoksid
saat penggeledahan eks markas Front Pembela Islam beberapa waktu lalu sebagai cairan pembersih WC. Hal yang katanya sih menurut penghuni markas, itu bahan pembersih WC infonya untuk program bersih-bersih WC masjid, kata Aziz Yanwar hari Selasa dikutip dari pikiranrakyat.com. Hahaha, oke. Dan baiklah, karena di dalam banyak hal memang Aziz suka lucu-lucuan demi membela kliennya rombongan FPI. Termasuk ketika beberapa kali dirinya menyembunyikan keberadaan Rizik. Misalnya pasca penembakan 6 laskar FPI yang mengawal di tol pada Misalnya pasca penembakan 6 laskar FPI yang mengawal di tol pada 12 Desember 2020 lalu. Lebih tepatnya saat Rizik memutuskan melakukan maraton lokal. Hehehe. Untuk alasan keamanan kami tidak bisa expose lokasi persisnya beliau atau Rizik Syihab, kata Wasekjen FPI Aziz Yanwar kepada wartawan di gedung DPR RI Kamis 10 Desember 2020. Kita lupakan sebentar kelucuan Aziz. Logikanya terkait temuan cairan tersebut oleh Densus 88, tipislah harapan ada pengakuan jujur. Mikir deh, sejauh ini seluruh rekam jejak menunjukkan FPI penuh dengan sandiwara hingga berjilid, nyaris menandingi drakor. Lah, apa iya kita masih berharap pada pengakuan jujur rombongan FPI? Terbukti di antara cairan yang diklaim Aziz sebagai cairan pembersih WC itu, ternyata triakseton triperoksid atau TATP alias bahan peledak. Meski memang diantaranya juga ada bubuk pembersih WC, tetapi ngerinya kan ada temuan bahan peledaknya juga. Begitu loh. Seperti yang dilansir dari detik.com, berdasarkan jurnal Science Direct, pada Rabu 28 April 2021, triakseton triperoksid adalah salah satu bahan peledak yang paling umum digunakan oleh kelompok pengacau dan kriminal. Bahan kimia ini mudah disintesis dengan reagen yang dijual bebas. Selain itu, sulit untuk dideteksi karena tidak mengandung nitrogen. Masih mengutip dari detik.com bahwa TATP kerap dijuluki sebagai Mother of Satan. Bahan-bahan ini juga kerap ditemukan dalam saat penggeledahan terduga pengacau. Salah satunya saat penggeledahan jaringan JAD di Bekasi pada Mei 2019. TATP ini juga termasuk bahan yang dipakai dalam rangkaian kejadian gereja Surabaya pada tahun 2018. Repot memastikan apakah Aziz mengetahui ini semua, tetapi yang pasti, posisi Aziz selain sebagai pengacara Rizik, juga ex-wakil sekretaris Front Pembela Islam. Bisa jadi karena dirinya tidak tahu, atau ya bisa jadi karena loyalitas. Entahlah, bulat. Hanya saja mengerikannya karena terbukti di markas FPI tersimpan barang-barang bukti. Kita fokus ke soal ini sajalah, supaya pikiran gak ngejelimet. Bukan hal aneh kalau membicarakan rombongan FPI ini dipastikan muter gak karuan. Hehehe. Sekarang kita pikir, ngapain dan kenapa TATP tersebut berada di markas FPI? Please, jangan bilang, oh nggak tahu, oh itu rekayasa, atau mungkin terkonyol, oh kemarin sebenarnya membeli cairan pembersih WC, tapi kok dapatnya cairan peledak sih? Kami pasti sedang dijebak. Hahaha, ngakak wae lah kalau sampai ada yang kepikiran membuat sandiwara kocak ini. Lah apa iya, sedodol itu aparat negeri ini? Menyangkakan Munarman dan FPI sebagai teroris, pasti ada saja teriakan menolak. Bukan tidak mungkin nanti ada yang berimprovisasi, ini pelanggaran HAM pula. Tetapi, maaf, semua bukti menunjukkan ke arah itu. Bahkan penangkapan Munarman yang tak bersandal itu pun karena dugaan disertai bukti keterlibatan Munarman berbaiat kepada ISIS yang digelar di Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan Medan, Sumatera Utara, serta di Makassar, Sulawesi Selatan. Begini sajalah, kita tunggu penyidik dari Densus 88 dalam 21 kali 24 jam. Jika memang Munarman tidak terbukti keterlibatannya dengan pengacau, maka bisa bebas. Ini juga tidak asal, karena termuat jelas pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana pengacauan. Jadi berbeda. Tidak seperti kasus pidana yang hanya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Semoga saja sih Aziz nggak ngelantur dan mengarang bebas. Bisa jadi Aziz tidak paham membedakan antara pembersih WC dengan bahan peledak. Tetapi mengenai aturan hukum harusnya sih mudeng. Jadi lebih baik sabar atau siapkan sandal mungkin lebih berguna ketimbang blunder nggak jelas. Atau mungkin siapa tahu Aziz juga perlu sandal karena ngelantur melulu. Siapa tahu saja ikutan